Oke, kita akan ke pembelajaran pada hari ini, yaitu cepat lambat bunyi dan resonansi kolom udara. Resonansi kolom udara. Resonansi sebuah benda akan terjadi jika benda tersebut memiliki frekuensi yang sama dengan benda lain yang sedang bergetar. Nah, resonansi benda-benda yang mempunyai frekuensi sama ini juga dapat terjadi pada dua garpu tala yang memiliki frekuensi yang sama. Resonansi kolom udara. Apa sih artinya resonansi kolom udara di sini? Agar terjadi resonansi pada kolom udara dalam pipa atau tabung resonansi seperti pada gambar ini, di mana kolom udara harus memenuhi syarat, yaitu tinggi kolom udara harus merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 gelombang. Jadi kolom udara itu adalah ruang di dalam sebuah tabung yang terdiri dari udara. Untuk resonansi, ya, itu ada resonansi yang pertama, resonansi yang kedua, dan resonansi yang ketiga. Resonansi pertama, dia dirumuskan untuk mencari tinggi atau panjang kolom udaranya, yaitu H sama dengan 1/4 lambda. Sedangkan kalau resonansi kedua, H sama dengan 3/4 lambda. Kalau resonansi yang ketiga, berarti angka ganjilnya 5/4 lambda. Itu untuk mencari tinggi kolom udara. Sedangkan lambda adalah panjang gelombang bunyinya. Nah, dari resonansi kolom udara ini kita bisa mencari yang namanya cepat lambat bunyi di udara. Dirumuskan V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Nah, rumus ini udah ada di materi gelombang, ya, di mana V adalah cepat lambat satuannya meter per sekon, sedangkan lambda adalah panjang gelombang bunyi satuannya harus meter, dan F itu adalah frekuensi dari garpu tala yang akan digunakan. Satuannya adalah Hertz atau disingkat dengan Hz. Itu untuk resonansi kolom udara. Resonansi udara pertama terjadi pada tinggi kolom udara 25 cm. Frekuensi garpu tala yang digunakan dalam percobaan adalah 400 Hz. Maka cepat lambat bunyi di udara pada saat itu adalah sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus tahu dulu apa yang diketahui dari soal tadi. Nah, yang diketahui yang pertama adalah tinggi kolom udaranya, yaitu 25 cm dan frekuensinya adalah 400 Hz. Kemudian kita harus tahu apa yang ditanya. Yang ditanya adalah cepat lambat bunyinya. Untuk mencari nilai V itu dirumuskan lambda kali frekuensi. Dari yang diketahui, yang tidak ada variabelnya adalah lambda. Maka dari itu kita harus mencari besar lambda. Di soal tadi, dia menyatakan bahwa terjadi resonansi yang pertama. Resonansi pertama untuk H-nya dirumuskan 1/4 lambda. Jadi 4-nya kita pindah ruas nih. 4 dikali H sama dengan 1 kali lambda, ya tetap lambda. H-nya kita masukkan 4 kali 25 cm sama dengan lambda. 4 kali 25 hasilnya adalah 100 cm. Cm harus dirubah ke meter. Dari cm ke meter kan naik 2 tangga nih. Berarti kalau dia naik 2 tangga harus dibagi 100. 100 bagi 100 hasilnya adalah 1 meter. Lalu kita masukkan nilai lambdanya ke rumus yang awal. 1 meter kali 400 Hz. Jadi hasilnya adalah 400 meter per sekon.
Kemudian contoh soal yang kedua, resonansi udara kedua terjadi pada tinggi kolom udara 60 cm. Cepat lambat bunyi di udara pada saat itu 400 meter per sekon. Maka frekuensi Garputala yang dipakai dalam percobaan tersebut adalah, nah sebelum menjawab kita harus tulis dulu yang diketahui apa. Tadi tinggi kolom udaranya adalah 60 cm dan cepat lambatnya adalah 400 meter per sekon. Yang ditanya adalah frekuensi Garputala. Untuk mencari frekuensi, kita tahu bahwa rumus V adalah lambda dikali frekuensi. Kalau frekuensi yang ditanya berarti V per lambda. Soal itu tidak ada lambda, berarti kita harus cari lambdanya. Dikatakan bahwa resonansi yang terjadi adalah resonansi kedua. Jadi untuk mencari lambda pada resonansi kedua itu dirumuskan H sama dengan 3/4 lambda. Nah dia resonansi yang kedua. Kita kali silang 4 dikali H sama dengan 3 lambda. Karena kita pengen cari lambda, kita harus pindahin 3-nya. Jadi 4/3 H sama dengan lambda. 4/3 dikali dengan 60, itu nilai H-nya sama dengan lambda. Antara 3 sama 60 itu bisa disederhanain ya. Sama-sama dibagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 60 bagi 3 20. Jadi sisanya 40 kali 4 kali 20 adalah 80 cm. Kita ubah ke meter nih, dibagi 100 ya. 80 bagi 100 adalah 0,8 meter. Kalau udah dapat lambda, kita masukkan nilai lambda itu ke rumus frekuensi. V-nya 400 meter per sekon dibagi 0,8. Nah, penyebutnya 0,8 nih desimal. Bagaimana caranya supaya dia gampang membaca? Sama-sama kita kali 10 atas dan bawah. 400 dikali 10 adalah 4000. 0,8 kali 10 berarti nanti komanya hilang. Hasilnya tinggal 8. 4000 dibagi 8 hasilnya adalah berapa yuk? 40 bagi 8 deh. 40 bagi 8 kan 5 nih. Jadi 5, 0 sisa 2. Jadi 500 Hz. Oke, itu contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke cepat lambat bunyi dan pemantulan bunyi. Rambatan bunyi di udara adalah rambatan gelombang. Rambatan bunyi dari satu tempat ke tempat lain, dia membutuhkan waktu. Oleh karena itu, misalkan pada saat kilat sudah terlihat, sesaat kemudian bunyi petir baru terdengar. Sama dengan gelombang, bunyi juga merambat di udara dari satu tempat ke tempat lain dengan kelajuan tertentu. Jadi yang mempengaruhi cepat lambat bunyi adalah waktu dan kelajuan. Sehingga dirumuskan S sama dengan V dikali dengan T. Apa itu S? S itu adalah jarak bunyinya. Satuannya harus meter. V itu adalah cepat lambat bunyi di udara. Satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan T itu adalah waktu, satuannya sekon. Sehingga cepat lambat bunyi didefinisikan jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap satu satuan waktu. Misalkan dari rumus S sama dengan V kali T, kita pengen mencari nilai V. Jadi kalau kita pengen cari nilai V, kita harus pindah ruaskan T. S per T. Sehingga V sama dengan S per T. Dan misalkan lagi kita ingin mencari nilai waktu, berarti kita harus memindahkan V. Berarti S dibagi dengan V. Oke, materi berikutnya adalah pemantulan bunyi. Bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang dapat memantulkan jika saat merambat mengenai dinding pemantul. Bunyi pantul yang datang bersamaan dengan bunyi asli dapat memperkuat bunyi asli. Contoh, suara guru di
dalam kelas lebih keras dibandingkan saat di luar kelas. Bunyi pantul dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Jadi nggak usah pakai meteran dari atas permukaan laut sampai dasar. Kita untuk mengukur kedalamannya cukup menggunakan pemantulan bunyi. Dan pemantulan bunyi ini dirumuskan D sama dengan 1/2 dikali V dikali dengan T. Kenapa dia harus dibagi 2? Karena pemantulan bunyinya itu dipantulkan dari atas laut sampai ke dasar laut. Makanya dia harus dibagi 2, ya. D itu adalah kedalaman, satuannya meter. V adalah cepat lambat, satuannya adalah meter per sekon. Sedangkan T itu time, waktu, satuannya adalah sekon. Nah, selain rumus ini, kita juga bisa mencari beberapa variabel. Misalkan ditanya untuk mencari V, ya. Sebelumnya kita tulis dulu rumusnya, bisa V kali T bagi 2. Kita kali silang dulu, ya. 2-nya dikali silang dengan D. Jadi 2D sama dengan V kali T. Apa yang mau kita cari dari sini? Misalkan kita pengen cari nilai V, ya. Berarti kalau mau cari nilai V, T harus pindah ruas ke V sama dengan 2D per T. Dan bagaimana kalau misalkan kita pengen cari T? Kalau kita pengen cari T, berarti V yang harus pindah dong. Berarti T sama dengan 2D per Pi. Nah, persamaan inilah yang akan digunakan dalam pemantulan bunyi dan untuk mengukur kedalaman laut. Oke, kita ke contoh soal nomor 3. Suatu guntur terdengar 0,5 sekon oleh pendengar sesaat setelah terlihat kilat. Jika cepat lambat bunyi di udara 320 meter per sekon, maka jarak tempat terjadinya guntur dengan pendengar adalah. Kemudian kita soal nomor 4. Kedalaman laut di suatu tempat adalah 420 meter. Getaran yang dikirimkan oleh kapal ke dasar laut diterima pantulannya dalam waktu 0,6 sekon. Maka cepat lambat bunyi di air laut adalah. Oke, kita akan menyelesaikan 2 soal ini. Yang pertama kita akan menyelesaikan soal nomor 3. Diketahui dari soal tadi adalah waktu yang dibutuhkan adalah 0,5 sekon. Sedangkan cepat lambat bunyi di udara adalah 320 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah jaraknya, jarak bunyi tersebut. Dirumuskan S sama dengan V kali T. V-nya 320, T-nya 0,5. Tinggal dikali. 320 kali 0,5 hasilnya adalah 160 meter. Mudah kan? Kemudian kita pembahasan ke soal nomor 4. Ini untuk menghitung kedalaman laut, ya. Jadi kita tadi ada rumusnya untuk mencari kedalaman laut. Kita tulis dulu yang diketahuinya apa. Diketahui dari soal tadi adalah D. D-nya 420 meter. D itu adalah kedalaman lautnya. Sedangkan T waktunya adalah 0,6 sekon. Yang ditanyakan adalah V, cepat lambat bunyi yang dihasilkan di dalam laut, ya. Kita tadi punya rumus D sama dengan V kali T bagi 2. Kalau mau cari V, berarti V sama dengan 2D dibagi T. Kita lihat satuannya, satuan D udah meter, satuan T udah sekon. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 2 kali 420 dibagi 0,6. Kita kalikan dulu bagian atasnya. 2 kali 420 adalah 840 dibagi 0,6. Ingat, cara bagikan susah nih, karena dia desimal bagian bawahnya. Berarti atas bawah harus kali 10. 840 dibagi 6, ya. 8.400 dibagi 6. Hasilnya adalah
Kita bagi dulu hasilnya. Dari 8.400 bagi 6, hasilnya adalah 1.400 meter per second. Oke, sekian video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih.